Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang kelahiran Yesus. Anak, perhatikan, di sini ada 3 buah lingkaran. Kira-kira ketiga lingkaran ini berisi tentang apa? Mari kita lihat satu persatu. Lingkaran pertama berisi tentang menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita kelahiran Yesus yang terdapat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 6 dan Matius bab 1 ayat 26 sampai 33. Kita menuju ke lingkaran kedua. Kira-kira isinya tentang apa ya? Nah, ini dia. Lingkaran kedua berisi tentang menjelaskan makna kelahiran Yesus bagi keselamatan manusia. Kita beralih ke lingkaran ketiga. Kira-kira apa ya isi dari lingkaran yang ketiga ini? Nah, ini dia. Lingkaran ketiga berisi tentang menyebutkan perbuatan baik yang pernah dilakukan terhadap sesama. Anak-anak, ketiga lingkaran ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan memulai pembelajaran. Terlebih dahulu, kita mendengarkan kisah kelahiran Yesus. Halo anak-anak, saat ini Ibu akan menceritakan tentang kisah kelahiran Yesus. Anak-anak masih ingat tentang kisah Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel? Nah, kalau masih ingat, kisah kelahiran Yesus merupakan kisah sambungan dari kisah Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Setelah Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, berkat kuasa Roh Kudus, Maria pun mengandung. Melihat bahwa Maria mengandung, Yusuf secara diam-diam ingin pergi meninggalkan Maria. Namun anak-anak, Allah mengetahui apa yang direncanakan oleh Yusuf. Allah pun mengutus seorang malaikat untuk datang kepada Yusuf dan memberitahukan bahwa anak yang ada dalam kandungan Maria merupakan anak Allah sendiri. Jadi, Maria mengandung atas berkat kuasa Allah sendiri. Mendengar pemberitahuan dari malaikat Allah, Yusuf pun tidak jadi pergi secara diam-diam untuk meninggalkan Maria, melainkan ia menerima Maria dengan sepenuh hati. Karena ia tahu bahwa anak yang ada dalam kandungan Maria, yakni tunangannya itu, merupakan anak dari Allah sendiri. Anak-anak, menjelang kelahiran Yesus, tiba-tiba ada sebuah perintah dari seorang kaisar. Kaisar itu bernama Agustus. Kaisar Agustus dari Roma. Ia memerintahkan bahwa semua orang harus mendaftarkan diri di tempat asalnya masing-masing, termaksud Maria dan Yusuf. Karena Maria dan Yusuf berasal dari Bethlehem, mau tidak mau, Yusuf dan Maria harus kembali ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri di sana. Maria dan Yusuf pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Anak-anak, saat itu Maria hampir melahirkan. Nah, menjelang malam, Maria dan Yusuf pun mencari tempat penginapan. Tetapi Maria dan Yusuf tidak mendapatkannya. Maria dan Yusuf meminta kepada orang-orang di Bethlehem. Tetapi orang-orang di Bethlehem tidak menerima Maria dan Yusuf. Karena apa? Karena mereka adalah orang Nazaret dan orang-orang miskin. Anak-anak, karena Maria dan Yusuf terus ditolak
oleh orang-orang Bethlehem, maka Maria dan Yusuf pun pergi ke sebuah kandang. Kandang itu sangat kotor dan bau. Di sana ada kambing, ada domba. Nah, di tempat inilah Maria melahirkan Yesus. Nah, itu dia kisah dari kelahiran Yesus. Setelah kita mendengarkan kisah kelahiran Yesus, kita lihat di sini ada 2 gambar. Nah, gambar pertama ini adalah gambar seorang anak yang sedang berpikir. Dan gambar kedua ini, ada yang tahu? Ya, benar sekali. Gambar kedua ini adalah jari-jari kita yang kemudian dilukis menjadi seperti manusia. Kira-kira dari kedua gambar ini, apa yang akan terjadi? Nah, ini dia. Yang pertama, seorang anak yang sedang berpikir. Ia bertanya kepada teman-temannya, "Siapa nama ibu Yesus?" Keempat temannya ini menjawab, "Maria." Ya, benar. Lalu seorang anak ini kembali bertanya, "Siapa nama ayah Yesus?" Ada yang tahu? Anak-anak ada yang tahu? Pasti jawaban sama seperti keempat teman kita yang ada di sini. Ya, jawabannya Yusuf. Ayah Yesus adalah Yusuf. Seorang anak ini pun bertanya kembali kepada temannya, "Di manakah tempat kelahiran Yesus?" Ketiga temannya berpikir, kira-kira di mana tempat kelahiran Yesus? Akhirnya seorang anak pun menjawab, "Tempat kelahiran Yesus adalah Bethlehem." Ya, jawabannya benar sekali. Seorang anak ini pun kembali bertanya, "Siapa yang datang kepada Yusuf dan memberitahukan kepada Yusuf bahwa Maria mengandung atas kuasa Allah sendiri?" Ketiga temannya ini pun bingung menjawab pertanyaan yang dilontarkan atau yang diberikan oleh temannya yang satu ini. Nah, adik tahu, anak-anak tahu jawabannya? Kira-kira siapa yang datang kepada Yusuf dan memberitahukan kepada Yusuf bahwa Maria mengandung atas kuasa Allah sendiri? Ya, adik-adik benar. Jawabannya seorang malaikat. Oke, adik-adik hebat bisa menjawab semua pertanyaannya. Ini kita lihat bahwa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita kelahiran Yesus, yakni yang pertama ada Yesus, dan yang kedua ada Maria, yang ketiga ada Yusuf, dan yang keempat ada seorang malaikat. Mari kita lanjutkan ke selanjutnya. Kira-kira dari kelahiran Yesus, apa makna kelahiran Yesus bagi keselamatan manusia? Apakah adik-adik tahu? Nah, ini dia makna kelahiran Yesus bagi keselamatan manusia. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesus menyembuhkan orang buta. Ini adalah salah satu keselamatan yang Yesus berikan kepada manusia, dan masih banyak keselamatan lain yang Yesus lakukan dalam kehidupannya. Yesus datang ke dunia ingin bersahabat. Jadi, adik-adik, Yesus datang ke dunia ingin bersahabat dengan semua orang tanpa memandang miskin atau kaya. Jadi,
Yesus datang ke dunia ingin bersahabat dengan semua orang tanpa memandang miskin atau kaya. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 2 gambar. Adik-adik bisa menebaknya? Ya. Yang pertama ada seorang gadis kecil menolong adiknya. Dan yang kedua ada seorang laki-laki dan perempuan kecil sedang mencuci piring. Kira-kira kedua perbuatan ini adalah perbuatan apa? Ya, kedua